Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hayyakumullah ayyuhat tullab. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan juga kesehatan untuk melanjutkan pelajaran nahwu kita, yang mana pelajaran nahwu ini sudah kita mulai dan kita sampai pada pembahasan alamatul asma, kalau Ustadz tidak salah, alamatul asma. Naam. Dan juga kita telah selesai membahas atau sudah kita perintahkan kepada antum semua untuk mengerjakan latihan-latihannya. Latihan di alamatul asma. Adapun sekarang kita akan masuk ke pembahasan lain, yaitu alamatul fi'li. Jadi kemarin kenapa kita membahas tentang tanda-tanda fi'il? Ustaz ulang lagi dengan ringkas bahwasanya pembahasan kita pertama ini tentang al-kalam. Di kitab kita dimulai dengan al-kalam. Kenapa? Karena yang kita bahas itu adalah percakapan orang-orang Arab itu. Jadi dimulai dari apa itu al-kalam. Al-kalam terdiri dari apa-apa saja. Jadi al-kalam terdiri dari 3 hal. Yang pertama isim, fi'il, lalu huruf. Isim sudah kita bahas definisinya, pengertiannya serta contohnya. Fi'il juga sama, sudah kita bahas pengertiannya serta contohnya. Huruf juga sudah kita bahas pengertiannya dan contohnya. Lalu dibahas lagi oleh pengarang kitab tentang tanda-tanda isim agar lebih jelas bisa membedakan antara yang mana namanya isim, yang mana fi'il, yang mana huruf. Jadi tanda-tanda isim sudah kita lewati. Semoga bisa diulang-ulang agar kuat hafalan ingatannya tentang apa tanda-tanda isim. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda fi'il, alamatul fi'li, agar antum semua bisa membedakan yang mana fi'il, yang mana isim. Perhatikan kitabnya halaman 20. Qala al-musannif, pengarang kitab Al-Ajrumiyah itu berkata di dalam kitabnya Ajrumiyah, wal fi'lu yu'rafu biqad was-sin wa saufa wa ta'it ta'nifis sakinah. Dan fi'il dikenali atau diketahui dengan adanya tanda qad, as-sin, saufa, wa ta'it ta'nisis sakinah. Ada 4. Masing-masing akan kita jelaskan apa makna qad, apa makna sin, saufa, kemudian makna ta'nisis sakinah. Yang penting ada 4 tanda-tanda fi'il. Penjelasannya, asy-syarh ba'da an dzakara al-musannifu alamatil ism. Setelah pengarang kitab Ajrumiyah menjelaskan tanda-tanda isim, syara'a fi dzikri alamatil fi'il. Beliau pun memulai menjelaskan tentang tanda-tanda fi'il. Fa dzakara 4 alamat. Maka beliau menyebutkan 4 tandanya. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimah, apabila engkau mendapatkan satu tanda itu di sebuah kata, aw ra'aita annaha taqbaluha arafta annaha fi'il, atau engkau bisa melihat bahwasanya kata tersebut bisa menerima tanda, salah satu tanda tersebut, arafta annaha fi'il, maka kenalilah bahwasanya kata tersebut adalah fi'il. Kenalilah bahwasanya kata tersebut adalah fi'il. Wahya yaitu maksudnya tanda-tandanya adalah yang pertama qad,
Qad. Apa itu qad? Wa hiya harfun min ma'aniha at-tahqiq. Qad adalah sebuah huruf yang mana di antara maknanya adalah at-tahqiq. Makna qad itu adalah at-tahqiq, memastikan, menekankan. Nah, itu makna qad, memastikan dan menekankan. Tadkhulu 'ala al-madhi, yang mana qad masuk kepada fi'il madhi. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti pada contoh firman Allah Ta'ala, qad sami'a Allah. Allah pasti telah mendengar, atau Allah benar-benar telah mendengar. Nah, jadi memastikan dan menekankan, itulah makna qad. Wa 'alal mudhari, dan juga qad ini masuk kepada fi'il mudhari. Nahu qaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, qad ya'lamullah. Allah pasti telah mendengar, Allah pasti mendengar, mengetahui. Allah pasti mengetahui, Allah benar-benar mengetahui. Itulah makna qad jika masuk kepada fi'il madhi dan jika masuk kepada fi'il mudhari. Jelas? Nah, kalau kita buat contoh sendiri bisa. Apa contohnya? Seperti contoh qad hadaral ustad. Ustad benar-benar telah hadir. Nah, jika orang nggak percaya dia kalau ustad itu udah datang, udah hadir, kita pakai kalimat, kita pakai huruf qad. Qad hadaral ustad. Seperti itu kalau contoh dari kita sendiri. Jelas ya? Kemudian tanda-tanda berikutnya wasin wasaufa. Apa as-sin wa saufa ini? Wa huma harfas istiqbalin. As-sin dan saufa ini merupakan huruf yang menunjukkan akan datang. Akan datang, yang akan terjadi. Akan, bermakna akan dia. Yakhtassani bil fi'lil mudhari. Yang mana dua huruf ini khusus untuk fi'il mudhari saja. As-sin dan saufa, keduanya ini digunakan khusus untuk fi'il mudhari. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, sa'astaghfiru, saya akan memohon ampun. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, saufa astaghfiru, saya akan memohon ampun. Apa perbedaan keduanya Ustadz? As-sin dan saufa, kedua-duanya bermakna akan. Perbedaannya, kata para ulama, yang as-sin ini akannya itu dekat waktunya, akan. Waktunya itu dekat. Entah itu sehari, entah itu 2 hari. Adapun saufa biasanya jangka waktunya lebih lama. Bisa itu tahun depan, bisa itu beberapa tahun yang akan datang. Nah, itu menggunakan saufa. Kurang lebih seperti itu. Yang terpenting as-sin dan saufa merupakan tanda-tanda dari tanda-tanda fi'il. Jika menemukan as-sin dan saufa di sebuah kata, maka ketahuilah kata yang berikutnya itu merupakan fi'il. Dan ini dua huruf yang bermakna akan datang, akan terjadi, khusus untuk fi'il mudhari. Jadi sudah 3 tandanya. Yang pertama qad, yang kedua sin, yang ketiga saufa, yang keempat wa ta'ut ta'nifis sakinah. Apa ini? Ta'ut ta'nifis sakinah adalah harfun yadullu ala annama usnida ilaihil fi'lu muannas. Ia adalah huruf yang menunjukkan bahwasanya apabila ia bersandar kepada sebuah fi'il, maka ketahuilah fi'il tersebut muannas. Fi'il tersebut untuk muannas. Jelas? Apabila ada di sebuah kata, di sebuah, ini dia khusus untuk fi'il. Apabila terdapat pada fi'il, disandarkan kepada fi'il, maka ketahuilah bahwasanya fi'il tersebut untuk muannas.
wa hiya mukhtassatun bil fi'lil madhi wa tattasilu bi akhirih, yang mana ia khusus untuk fi'il madhi dan bersambung di akhirnya, di akhir fi'il madhi tersebut. Khusus untuk fi'il madhi. Jadi ta'ut ta'nis sakinah khusus untuk fi'il madhi dan bersambung di akhirnya. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, qalat, perhatikan, qala fi'il madhi bersambung di akhirnya ta'ut ta'nis as-sakinah. Qalat berarti untuk muannas. Qalat namlatun. Jelas? Itulah 4 tanda-tanda fi'il. 4 tanda-tanda fi'il tinggal dihafal. Qad, as-sin, saufa, dan ta'ut ta'nis sakinah. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li 4. Hasil dari apa yang disebutkan dari tanda-tanda fi'il ada 4. Tanda-tanda fi'il ada 4. Perhatikan. Wahidatun mushtarikatun bainal madhi wal mudhari'. 1 itu bisa digunakan untuk fi'il madhi dan mudhari', yaitu qad. Wasnatani takhtassani bil mudhari'. 2 tanda itu dikhususkan untuk fi'il mudhari'. Apa saja itu? Sin, as-sin, dan saufa. Wa wahidatun mukhtassatun bil madhi wa hiya ta'ut ta'nits sakinah. 1 tanda lagi dikhususkan untuk fi'il madhi, yaitu ta'ut ta'nits sakinah. Jelas? Jadi totalnya ada 4. 1 khusus untuk khusus untuk fi'il madhi, yaitu ta'ut ta'nits sakinah. 2 khusus untuk fi'il mudhari, yaitu as-sin dan saufa. 1 itu bisa digunakan untuk fi'il madhi dan mudhari, yaitu qad. Wadih? Jelas? Tayyib. Kalau jelas, maka perhatikan latihan di bawah ini. Perhatikan latihan di bawah ini. Iqra'is suratal karimatal at-taliyah. Bacalah surat yang mulia berikut ini. Wastakhrij minha thalathata af'alin ma'a dzikri naw'iha wa 'alamatiha. Lalu keluarkanlah dari surat tersebut 3 fi'il beserta menyebutkan jenis fi'il tersebut dan tandanya. Tanda-tanda fi'il yang barusan kita pelajari. Jadi kita baca nih. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Cari yang mana fi'il, yang mana tandanya. Sebutkan jenis fi'ilnya. Al-fi'lu nau'uhu alamatuhu. Perhatikan contoh. Jaa. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Apa tandanya? Qabuluhu li ta'it ta'nits sakinah. Fi'il madhi tandanya bisa menerima ta'ut ta'nits sakinah. Ja'at, seperti yang sudah kita bahas di atas tadi. Fi'il madhi yang khusus untuk fi'il madhi apa? Ta'ut ta'nits sakinah. Cari mana fi'il lainnya di sini? Cari. Ya. Cari sampai dapat. Tulis di bawah ini. Jelas? Jelas. Baik. Kalau jelas, maka kita masuk ke judul baru lagi. Halaman 22. Halaman 22. Apa judulnya? Alamatul harfi. Tanda-tanda huruf. Tanda-tanda huruf. Qala al-musannif, pengarang kitab berkata, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf adalah yang tidak
bisa menerima tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Itulah huruf. Yang tidak bisa menerima tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Jadi huruf berbeda sendiri. Asy-syarh, penjelasannya, dzakarul musannif annal harfa yatamayyazu 'anil ismi wal fi'l. Pengarang kitab menyebutkan bahwasanya huruf berbeda dari isim dan fi'il. Huruf berbeda dari isim dan fi'il. Bi annahu la yaqbalu syai'an min alamatil asma'i wala min alamatil fi'li. Bahwasanya huruf tidak bisa menerima dari tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Huruf tidak bisa menerima tanda-tanda tersebut. Fa idza waradat 'alaika kalimah, apabila engkau dapati sebuah kata, fa'rid 'alaiha alamatil asma'i awwalan, maka coba masukkan tanda-tanda isim pertama kali. Jika ada sebuah kata, maka coba masukkan tanda-tanda isim. Apa saja tanda-tanda isim? Tanda-tanda isim ada 4. Yang pertama, al-khafdu wa tanwin wa al-alif wal lam wa huruful khafdi. Coba masukkan, bisa enggak dia kasrah, bisa enggak dia tanwin, bisa enggak dia pakai alif lam, bisa enggak dia dimasuki huruf al-khafdi, huruf jar. Coba tes. Fa in qabilat syai'an minha fahiya ism. Apabila kata tersebut bisa menerima dari salah satu tanda-tanda isim tersebut, maka kata itu adalah isim. Jelas? Kalau bisa menerima. Fa illam taqbalha, apabila tidak bisa menerima dari tanda-tanda isim, fa'arid 'alaiha alamatil af'al, lalu coba masukkan kepada kata tersebut tanda-tanda fi'il. Coba dimasukkan. Apa tanda-tanda fi'il? Barusan kita pelajari. Ada qad, as-sin, saufa, ta'ut ta'nisis sakinah. Fa in qabilat minha syai'an, apabila ia bisa menerima salah satu dari tanda-tanda tersebut, fahiya fi'lun, maka kata tersebut adalah fi'il. Bisa dipastikan kalau kata tersebut adalah fi'il. Fa illam taqbalha, namun apabila tidak bisa menerima tanda-tanda itu, fahkum biharfiyatiha, maka hukumilah bahwa kata tersebut merupakan huruf. Jelas? Saya terasa sangat jelas penjelasan dari pengarang kitab ya. Yang ada di kitab-kitab keterangannya sangat jelas. Perhatikan di bawah ini. Mukhattatun yuwaddihu aqsamal kalami wa alamati kulli qismin. Gambaran yang menjelaskan pembagian-pembagian al-kalam dan tanda-tanda setiap bagian. Ya, ini gambarannya secara jelas agar mudah diingat. Perhatikan al-kalam, ini konteks pembahasan kita. Al-kalam, yang mana al-kalam terdiri dari 3 bagian. Yang pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf. Ini bagaikan manusia. Manusia terdiri dari apa-apa saja? Coba sebutkan. Manusia terdiri dari pertama tulang, kedua daging, ketiga darah misalnya. Ya, atau lain-lainnya. Ini seperti itu pembahasan kita. Al-kalam terdiri dari apa-apa saja? Isim, fi'il, harf.
Lalu tanda-tanda isim al-khafdu, at-tanwin, al-huruful khafdi. Jelas ya tanda-tandanya. Jadi biar lebih enak diingat, setiap tanda buat contohnya satu. Contoh al-khafd, contoh tanwin, contoh contoh huruful khafdi. Buat contohnya satu persatu biar mudah. Kemudian fi'il. Fi'il sudah kita jelaskan terbagi menjadi 3. Madin, mudhari'un, amrun. Ada 3. Ya, tanda-tanda fi'il apa? Ada 4. Yaitu yang khusus untuk fi'il madhi apa? Ta'ut ta'nits sakinah. Yang khusus untuk fi'il mudhari apa? As-sin dan saufa. Yang bisa digunakan untuk madhi dan mudhari apa? Qad. Ini lupa ditulis dia. Ini silakan dibuat. Qad bisa digunakan untuk madhi dan mudhari. Adapun amr ini tandanya bisa ditambahi, yaitu menerima yaul mukhatabah. Yaul mukhatabah. Apa contohnya di sini? Seperti idribi, if'ali, iqra'i, seperti itu. Khusus untuk wanita. Kalau kita memerintahkan wanita, bacalah wahai wanita, bacalah wahai fulanah, seperti itu. Harf, alamatuhu, tandanya la yaqbalu syai'an min alamatil asma'i wala min alamatil af'al. Tidak bisa menerima tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Apa contoh harf, contoh huruf? Apa contohnya? Banyak contohnya. Tadi huruful jar apa aja? Min, ila, an, ala, dan lain-lainnya. Itu contoh-contoh huruf. Jelas ya? Ketiga ini sudah kita bahas. Isim, fi'il, harf. Isim sudah kita bahas definisinya, contohnya, serta tanda-tanda isim. Fi'il juga sama pengertiannya, contoh fi'il, pembagian fi'il, juga tanda-tanda fi'il itu sudah kita bahas. Huruf pengertiannya apa? Ya. Contohnya, pengertiannya apa, contohnya apa, tanda-tandanya apa. Jelas? Wadih? Kalau sudah jelas, jadi Ustadz minta yang ada di hadapan kita ini contoh masing-masing ini dibuat nih biar gampang diingat. Contoh masing-masing. Jadi ini ibaratkan rangkuman. Jadi kalau ngulang tinggal lihat ini aja sebenarnya. Apa yang belum ada di sini pengertiannya, tulis pengertiannya di sini biar enak. Contohnya tinggal buat contohnya. Dah, selesai. Ya. Baik. Setelah membahas itu semua, barulah masuk ke pembahasan babul i'rabi wal bina. Atau di dalam kitab lain namanya al-mabni wal mu'rab, boleh. Adapun di kitab kita pakai yang berbeda, babul i'rabi wal bina, pakai masdar. Apa itu al-i'rab wal bina? Kenapa kita tiba-tiba bahas al-i'rab wal bina, Ustaz? Dari mana kaitannya? Nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini kenapa dibahas al-i'rab wal bina. Ya, kalau gitu maka perhatikan. Coba perhatikan. Awalan al-i'rab. Al-i'rab. Qala al-musannif, pengarang kitab berkata, babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafi al-awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan atau taqdiran. I'rab adalah perubahan setiap akhir kata. Setiap akhir kata, maksudnya perubahan harokatnya. Liikhtilafi al-awamilid dakhilati 'alaiha. Karena perbedaan pekerja yang masuk terhadap kata tersebut. Pengaruh yang masuk kepada kata tersebut, baik secara lafaz
atau secara takdir. Takdir maksudnya perkiraan. Jadi secara lafaz berbeda-beda. Bisa kita ketahui. Maksudnya apa? Kadang dia jadi fathah, kadang dia jadi dhammah, kadang menjadi kasrah atau sukun. Kalau takdir diperkirakan kalau akhirnya itu berubah seperti itu. Jadi itu penjelasan ringkasnya. Maka perhatikan penjelasan dari pengarang kitab ini, Asy-Syarh, penjelasannya. Lamma faraghal musannifu min bayanil ismi wal fi'li wal harf. Setelah pengarang kitab selesai menjelaskan tentang isim, fi'il dan huruf, syara'a fi bayan, beliau pun mulai menjelaskan anna kulla wahidin minha, menjelaskan bahwasanya setiap dari isim, fi'il dan huruf itu la yakhlu akhiruhu, yang mana akhirnya tidak bisa lepas dari yang namanya i'rab au bina, seperti itu. Jadi kenapa pengarang kitab menjelaskan tentang i'rab dan bina? Karena setiap isim, fi'il dan huruf itu tidak bisa terlepas dari yang namanya i'rab dan bina. Karena nggak bisa lepas berarti dia penting, makanya dibahas langsung, dibahas di awal-awal juga setelah pembahasan isim, fi'il dan harf. Jelas? Makanya kita bahas satu persatu. Wal i'rabu, dan i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan atau taqdiran. Perubahan setiap harokat akhir setiap kata, perubahan akhir setiap kata, akhirnya maksudnya harokatnya ya, liikhtilafil awamil, karena perbedaan pekerja atau pengaruh yang masuk kepada kata tersebut. Maknanya adalah, maksudnya adalah tasyiru ahwali awakhiril kalimat, perubahan keadaan akhir kalimat atau kata, min halatir raf'i, dari keadaan rafa' kepada keadaan nasab, atau kepada keadaan jar yaitu kasrah, bisa babi dukhulil awamil, karena masuknya pekerja-pekerja atau pengaruh-pengaruh. Jadi berubah dia, kadang rafa' kenapa dia rafa', atau nasab kenapa dia nasab, atau jar kenapa dia jar, seperti itu. Ini contohnya, contohnya biar makin paham. At-taghayyur al-hasilu fi harakati akhir rajul, perubahan yang terjadi pada harakat akhir kata di kata rajul. Nih di kata rajul, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala. Perhatikan kata rajulnya berubah-ubah. Wa qala rajulun. Apa akhirnya? Dhammah. Wa qauluhu ataqtuluna rajulan, apa itu? Fathah, nasab. Wa qauluhu auhayna ila rajulin, apa akhirnya? Jar. Kan kita jelaskan masing-masing kenapa berubah. Fafil ayatil ula, maka di ayat pertama rufi'a rajulun, rajulun dibuat menjadi marfu'. Kenapa? Li'annal amil, karena pekerjanya, pengaruhnya qala. Qala ini yang masuk qala. Apa itu qala? Qala adalah fi'il madhi. Amila fihi ar-raf'a li'annahu fa'ilu, yang mana qala ini bekerja menjadikan rajul tersebut menjadi marfu'. Kenapa? Karena kata tersebut berubah menjadi fa'ilnya, fa'il. Seperti itu. Contoh kedua, fa fi tsaniyah nusiba rajulan, kata rajulan menjadi mansub. Kenapa? Li'annal amil taqtulun, karena pekerjanya adalah yang menjadikannya nasab, maksudnya itu taqtulun. Amila fihi nasba li'annahu maf'ulun bihi, yang mana kata taqtulun ini bekerja menjadikannya mansub. Kenapa menjadikannya mansub, nasab? Karena ia berubah menjadi maf'ulun bihi. Rajulannya berubah menjadi maf'ulun bihi. Kalau tadi fa'il,
sekarang menjadi maf'ulun bihi sehingga menjadi mansub dia. Fa fil ayati tsalisah, di ayat yang ketiga, jurra rajulin. Kata rajul dimajrurkan, dikasrahkan. Kenapa? Li'annal amila ilah, karena pekerja yang masuk kepada kata rajul adalah huruf ilah. Yang mana huruf ilah amila fihil jar, menjadikannya menjadi majrur, jar. Li'annahu ismun majrurun bihi, sehingga kata rajul berubah menjadi ismun majrurun bihi, yang dimajrurkan oleh ilah. Jadi perhatikan, berubah. Pekerja yang masuk kepada kata rajul berubah-ubah. Tadi qala sehingga menjadi fa'il dia, kemudian taqtulun berubah kata rajul menjadi maf'ulun bihi. Kemudian berubah lagi, yang masuk adalah ilah sehingga menjadi isim majrur. Demikian penjelasannya. Ini setiap poinnya, ini penjelasannya setiap poin. Fa hadzat taghayyur min halatir raf'i ila halatin nasbi ila halatil jarri huwal i'rab. Maka perubahan ini, perubahan yang di atas tadi, dari marfu menjadi mansub atau menjadi jar majrur, itu dinamakan i'rab. Perubahan tersebut dinamakan i'rab. Ya, perubahan tersebut dinamakan i'rab. Wa hadhil harakat, dan harakat-harakatnya yaitu ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu hiya alamatul i'rab. Harakat-harakat dhammah, fathah, kasrah ini merupakan tanda-tanda i'rab. Poin berikutnya, wa hadhil kalimah allati taghayyara halu akhirnya hiyal mu'rab. Adapun kata yang berubah setiap akhir harakatnya, kata yang berubah setiap akhir harakatnya dinamakan kata itu dengan kata mu'rab. Jelas? Wadih? Kalau wadih, bagus. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak, insyaallah penjelasan di halaman 24 akan kita lanjutkan kembali karena waktu kita sudah selesai. Jazakumullahu khairal jaza wa barakallahu fikum. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.